Oke sahabat, itulah antena outdoor yang sering digunakan oleh Munir TV dan pelanggan Munir TV. TP-Link MR100 ini juga bisa dilakukan log band dengan melakukan downgrade atau upgrade firmware-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan tidak sempat dijawab. Di antaranya tentang modem router 4G, kemudian antena outdoor dan juga modem router yang bisa di lock. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat yaitu memilih Orbit Star 2 atau Orbit Star H1 karena kedua ini merupakan device dari Huawei. Brand Huawei yang standar ini Cat 4 antara Orbit Star 2 Huawei B312 atau Orbit Star H1 Huawei B311B yang merupakan kelanjutan dari tipe B311 sebelumnya. Jadi setelah B311 tipe sebelumnya, kemudian B312 dan sekarang B311B. Ini yang terbaru. Memilih antara device Orbit Star 2 dan Orbit Star H1, sahabat bisa melihat kebutuhan penggunanya. Jika sahabat menggunakan antena outdoor, maka sudah pasti harus menggunakan Orbit Star 2 karena Orbit Star 2 yang support antena outdoor. Orbit Star H1 tidak support antena outdoor karena built-in, antenanya langsung di internal. Tidak ada konektor yang keluar untuk kita bisa sambungkan dengan antena outdoor. Itu yang perlu diketahui. Keduanya bisa juga dilakukan log dengan menggunakan aplikasi Huawei Control Pro. Oke sahabat, jika sahabat yang berada pada area yang dekat dengan BTS, maka bisa memilih Huawei B311B ini karena performanya sedikit bagus jika berada pada BTS yang dekat atau bisa terjangkau BTS langsung. Kemudian yang berikut, ada juga yang menanyakan Orbit Star 2, Orbit Star H1 atau Orbit Pro H1 dengan kategori yang berbeda. Dengan Cat yang berbeda, Orbit Star 2 dan Star H1 ini Cat 4, sedangkan Orbit Pro H1 sudah Cat 6. Sudah tentu performa Cat 6 jauh lebih baik. Orbit Pro H1 juga support antena outdoor, yaitu bisa menggunakan dual pigtail atau single pigtail untuk bisa menyambungkan dengan antena outdoor. Yang kedua adalah memilih Orbit Pro H1 B535 dari Soyalink ini atau Orbit Max H1 sama-sama dari Soyalink teknologi. Keduanya sudah pasti berbeda pada kategori atau berbeda pada Cat-nya. Orbit Pro H1 ini Cat 6, sementara Orbit Max sudah Cat 12. Sudah tentu perbedaan performa sudah sedikit jauh berbeda. Yang berikut adalah bagaimana dengan Orbit Turbo 5G. Nah, sahabat perlu ketahui kebutuhan sahabat dengan Zoom meeting, virtual meeting, game di bawah Orbit Max H1 sudah jauh lebih layak dibandingkan dengan membeli device yang mahal seperti Orbit Turbo 5G, sementara speed dan performa masih tetap sesuai dengan speed BTS di area sahabat. Jadi sarannya gunakanlah Orbit Pro H1, Orbit Max H1 atau bahkan cukup dengan Star 2 atau Orbit Star H1. Bagaimana menggunakan Orbit dari Orbit Pro 2, produk dari ZTE? Orbit Star Z1 dan Pro 2 sama-sama menggunakan produk dari ZTE termasuk Orbit Star 3. Untuk ketiga device dari ZTE ini untuk BTS yang dekat juga berperforma baik. Namun untuk area yang jauh dari BTS dan sahabat menggunakan antena outdoor, kadang-kadang tidak terlalu berefek untuk menggunakan antena outdoor dari produk ZTE ini. Oke, yang berikut adalah produk dari TP-Link. Yang biasa digunakan adalah TP-Link MR100 dan TP-Link MR6400. Pilih mana antara TP-Link MR100 dan MR6400? Sudah pasti MR6400 berperforma jauh lebih baik seperti pada video sebelumnya. Kalau kita menggunakan TP-Link MR100 dan TP-Link MR6400 dengan Orbit Star 2 misalkan, atau dengan Orbit Star H1. Star H1 tidak support antena outdoor. Dengan Orbit Star 2 dibandingkan dengan performa secara keseluruhan, TP-Link MR6400 masih lebih unggul dibandingkan dengan performa dari Orbit Star 2. Namun untuk area yang sulit sinyal dengan antena outdoor, walaupun MR6400 masih bisa menggunakan antena outdoor, tapi performa penerimaan sinyal masih lebih unggul Orbit Star 2. Ini informasi dari
pengalaman langsung yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV. Yang berikut adalah Totolink LR1200. Ini juga bisa support antena outdoor, tapi performanya masih kalah dengan Orbit Star 2, TP-Link MR100 dan TP-Link MR6400. Oke sahabat semua, untuk Cat 19 dari Huawei B818 dibandingkan dengan yang Orbit Turbo ini yang dari ZTE, Orbit Turbo 5G, harganya sekitar 6 juta rupiah, dan Huawei B818 ada yang dijual di pasaran saat ini karena sudah banyak yang second di bawah 5 jutaan rupiah, bahkan 3 jutaan rupiah. Performa yang bekas atau yang second pun masih jauh lebih bagus dari Huawei B818 Cat 19. Ini jika dibandingkan dengan harga dan performa, kita masih bisa memilih Huawei B818 dibandingkan dengan Orbit Turbo 5G. Yang berikut adalah rekomendasi untuk antena outdoor. Antena outdoor yang sering sekali direkomendasikan adalah log periodik Huawei, baik yang 41 cm maupun yang 51 cm. Ini sangat berefek, apalagi ditambah dengan modem router yang kemampuan menerima sinyalnya bagus, seperti brand-brand Huawei dan juga Soyalink yang menggunakan software Huawei. Ada beberapa pengujian kita lakukan di video sebelumnya, jarak 12 km dengan log periodik Huawei tanpa hambatan, kita masih bisa mendapatkan speed sampai 10 Mbps. Kemudian yang berikut adalah log periodik dari Lintratex. Walaupun dalam pengujian masih di bawah 7 km, antara 5 sampai 7 km, performa dari Lintratex ini juga masih cukup lumayan. Kita partner dengan modem dari Huawei maupun modem dari TP-Link B312, B535, TP-Link MR6400. Ini pernah kita uji dengan Lintratex dan juga bersama dengan router D-Link, ini pun support. Oke, yang berikut adalah antena Catrain. Rata-rata kita uji di bawah 5 km dengan antena Catrain, ini masih cukup lumayan dengan modem USB E3372, bahkan menggunakan Orbit Star 2, Orbit Pro H1, TP-Link MR6400, TP-Link MR100. Ini juga bisa work dengan antena Catrain, tapi jaraknya rata-rata kita uji pada jarak di bawah 5 km. Yang berikut adalah parabolik antena. Parabolik antena ini juga puluhan kilometer pernah diuji dengan parabolik antena. Namun pada parabolik antena yang pertama harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan periodik dan antena Catrain. Performa untuk penerimaan sinyal juga tidak terlalu berbeda dengan antena log periodik Huawei. Ini adalah parabolik antena. Yang berikut adalah antena grid dan antena dari TP-Link. Grid dari Ken Botong ini juga pernah diuji, tidak terlalu berbeda jauh dengan parabolik antena. Jadi kesimpulannya kita masih tetap memilih log periodik yang Huawei untuk di bawah 10 km, dan jika ada budget yang lebih kita menggunakan grid dari Ken Botong. Jarak di atas 10 km dengan hambatan gunung, ini pun harus di pointing dengan bagus. Oke sahabat, itulah antena outdoor yang sering digunakan oleh Munir TV dan pelanggan Munir TV. Yang berikut adalah router modem yang bisa dilakukan log band. Yang pertama adalah E3372 dari Huawei. Ini tanpa menggunakan aplikasi, cukup kita masuk ke dashboard dari E3372 yang Highlink, dan di sana sudah ada menu log bandnya, baik 3G maupun 4G. Huawei E3372 Highlink yang kita bisa lakukan log band, band 1, band 3, band 8, dan band 40, dan juga band frekuensi pada 3G. Oke, E3372 dengan antena outdoor juga support, bisa dilakukan log band dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi yang lain. Kita cukup masuk di dashboard dan kita sudah bisa lakukan log band. Yang berikut adalah modem USB, modem yang langsung memancarkan WiFi, yaitu E8372. Ini adalah modem WiFi yang kita juga bisa melakukan log band di sana menggunakan aplikasi Hua Control Pro. Di mana mendapatkan aplikasi ini, sahabat bisa lihat di munirtv.com, menu download di sana sudah ada. Download yang full gratis untuk sahabat semua. Yang berikut adalah TP-Link MR100. Ini juga bisa dilakukan log band dengan melakukan downgrade atau upgrade firmware-nya. Firmware yang tersedia pada tab komunitas dari TP-Link itu sendiri. Yang berikut adalah yang di atasnya MR100, yaitu MR6400. Ini lebih up dan bisa juga dilakukan log band dengan up atau downgrade firmware-nya.
Yang berikut adalah Mikrotik LHG maupun SXT LTE. Jadi SXT LTE maupun LHG ini kita bisa masuk ke dalam dashboard dari Mikrotik, dan di sana tersedia log bandnya B1, B3, B8, dan B40, dan juga ada beberapa band lain yang kebanyakan tersedia di BTS seluruh Indonesia. Yang berikut adalah brand-brand hampir keseluruhan brand Huawei yang menggunakan hardware maupun software Huawei. Ini kita bisa lakukan log band baik langsung ke dalam dashboardnya maupun lewat aplikasi Huawei Control Pro. Yang berikut adalah dari Soyalink. Produk dari Soyalink teknologi ini baik Orbit Pro H1 maupun Orbit Max H1 dengan menggunakan software Huawei, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Huawei Control Pro untuk melakukan log band di sana. Oke sahabat semua, itulah informasi buat sahabat semua dalam memilih router 4G, memilih antena outdoor, dan juga modem router yang bisa dilakukan log band. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.